Oke, saat sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kinerja SDM dan anggota kelompok kami ada Mbak Novia Dewi Savitri dengan NIM akhir 001 dan saya sendiri Anisatul Hikmah dengan NIM akhir 007 dan Mbak Septiara dengan NIM akhir 025 serta yang terakhir ada Mas Santosa Nugraha dengan NIM akhir 080. Nah, nanti untuk teman-teman sebelum menyampaikan materi, tolong sebutkan nama dan NIM dulu ya. Baik, yang pertama ada latar belakang. Nah, di sini kinerja sumber daya manusia sangat penting bagi keberhasilan organisasi, terutama dalam era globalisasi dan persaingan ketat. Nah, kinerja SDM yang optimal berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan organisasi, termasuk profitabilitas dan inovasi. SDM dianggap sebagai aset strategis di mana individu yang kompeten dan berkomitmen tinggi dapat membantu merumuskan dan melaksanakan strategi dengan efektif, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Sinergi antara kinerja individu dan kolaborasi yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Nah, oleh karena itu, organisasi perlu memastikan individu memahami peran mereka dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan. Nah, di dalam materi ini akan membahas mengenai pentingnya kinerja SDM, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya, pengukuran, tantangan, dan strategi peningkatan kinerja SDM. Next. Saya Santosa Nugraha dengan NIM akhir 080 akan menjelaskan konsep kinerja SDM. Yang pertama ada definisi kinerja SDM. Menurut Armstrong, manajemen kinerja adalah sebuah proses yang sistematis untuk meningkatkan kriteria kinerja organisasi dengan cara mengembangkan kinerja individu dalam tim atau kelompok. Tujuan manajemen kriteria kinerja adalah untuk mencapai hasil kinerja yang lebih baik secara organisasi, tim, maupun individu melalui pemahaman, pengelolaan, dan kesepakatan tentang tujuan yang terencana dan mencakup standar kompetensi. Yang kedua, menurut Simanjuntak, manajemen kinerja organisasi adalah semua tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Proses berkelanjutannya berbentuk siklus, terdiri dari perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan evaluasi. Yang ketiga adalah menurut Dharma. Manajemen kinerja adalah proses yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi, kelompok, atau individu yang dilaksanakan oleh para manajer. Proses ini lebih berfokus pada pencapaian sasaran daripada manajemen berbasis perintah. Yang selanjutnya adalah menurut Mahmudi. Manajemen berbasis kinerja adalah metode untuk mengukur kemajuan program atau efektivitas organisasi dalam mencapai hasil yang diharapkan oleh klien, pelanggan, dan stakeholder lainnya. Yang terakhir adalah menurut Suwarto, manajemen kinerja adalah proses yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan meningkatkan kinerja individu, kelompok, dan organisasi, serta untuk mengelola kinerja sesuai dengan tujuan strategis organisasi. Jadi berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi kinerja sumber daya manusia adalah hasil dari proses yang sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua ada peran kinerja dalam organisasi. Peran kinerja dalam organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebuah organisasi. Sebuah organisasi wajib memiliki kinerja sumber daya manusia yang efektif dan efisien, karena kinerja organisasi merupakan akumulasi kinerja individu atau kelompok yang secara kolektif memberikan dampak pada pencapaian sasaran organisasi. Hakikat manajemen kinerja adalah
aktivitas mengelola seluruh kegiatan sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, manajemen kinerja tidak hanya bermanfaat bagi organisasi, tetapi juga bermanfaat bagi manajer serta individu. Manajemen kinerja mengelola aktivitas sumber daya manusia untuk menyelaraskan tujuan individu, tujuan tim, dan tujuan organisasi. Proses ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja, motivasi pekerja, serta meningkatkan komitmen dan keterampilan pegawai. Next. Yang ketiga adalah dimensi kinerja sumber daya manusia. Yang pertama ada produktivitas. Produktivitas mengacu pada kemampuan karyawan untuk menghasilkan keluaran atau output sesuai dengan target yang ditetapkan. Produktivitas sering dikaitkan dengan hasil kerja baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Output yang tinggi menunjukkan bahwa karyawan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk tercapainya hasil yang maksimal dalam waktu dan upaya yang minimal. Yang selanjutnya adalah efisiensi. Efisiensi adalah seberapa efektif seorang pekerja menggunakan waktu, tenaga, dan biaya mereka untuk mencapai hasil terbaik. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan hemat sumber daya, namun tetap mencapai hasil maksimal. Karyawan yang efisien memiliki kemampuan untuk bekerja secara sistematis, mengurangi pemborosan, dan mengurangi jumlah kesalahan yang dibuat. Yang ketiga ada kualitas kerja. Kualitas kerja merujuk pada tingkat pemenuhan standar hasil kerja yang ditetapkan oleh organisasi. Kualitas kerja melibatkan konsistensi dalam mencapai standar, performa tertentu, dan memperhatikan detail dalam setiap proses pekerjaan. Karyawan dengan kualitas kerja yang baik dapat menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang sesuai atau bahkan melampaui ekspektasi. Kualitas kerja menjadi penting karena terkait langsung dengan kepuasan pelanggan dan keberlanjutan operasi sebuah perusahaan. Yang terakhir ada inovasi. Inovasi adalah aspek kinerja yang mencangkup kemampuan karyawan untuk menemukan ide-ide baru, menawarkan solusi yang lebih baik, dan menghasilkan produk yang lebih baik. Budaya inovasi dalam organisasi dapat memberikan ruang perubahan yang signifikan dan meningkatkan nilai organisasi. Karyawan yang inovatif mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar, serta berkontribusi pada pengembangan produk atau layanan yang baru yang lebih komprehensif. Next. Baik, yang selanjutnya saya Anisatul Hikmah dengan NIM 007 akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja SDM. Yang pertama ada kompetensi dan keterampilan. Nah, kompetensi itu adalah perilaku atau pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh SDM untuk meningkatkan kinerja. Sedangkan keterampilan itu sesuatu yang harus dimiliki, bukan harus sesuatu yang umumnya dimiliki untuk mengoptimalkan kinerja SDM. Nah, keterampilan itu terbagi atas keterampilan teknis dan soft skill. Nah, keterampilan teknis itu contohnya di SDM pendidikan itu yang pertama ada guru sebagai tenaga pendidik itu tentunya harus menguasai ilmu pengetahuan, metode pembelajaran, teknologi, dan pengembangan kurikulum. Jadi seorang guru itu harus menguasai ilmu pengetahuan yang nantinya itu akan disampaikan oleh kepada siswanya dan metode pembelajaran. Bagaimana sih metode pembelajaran yang tepat untuk menyampaikan materi kepada siswanya, serta teknologi yang digunakan dalam pembelajaran dan pengembangan kurikulum yang akan digunakan guru untuk mengajar. Terus yang kedua itu ada sumber daya manusia pendidikan non guru. Contohnya itu ada administrasi pendidikan. Nah, keterampilan teknis yang harus dipunyai itu ada administrasi pendidikan, manajemen data keuangan, dan penggunaan perangkat lunak. Tentunya seorang sumber daya manusia pendidikan non guru itu harus memiliki keterampilan teknis tersebut agar nantinya dapat memanajemen pendidikan dengan baik. Terus soft skill itu kayak kemampuan sumber daya manusia yang mungkin kayak tidak terlihat gitu loh, sesuatu yang harus dimiliki. Contohnya kayak jiwa kepemimpinan, kayak seorang SDM itu harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Contohnya penting untuk guru dan
manajemen tim. Guru itu harus memiliki jiwa kepemimpinan karena ketika di kelas kan beliau yang memimpin kegiatan pembelajaran. Nah, beliau itu harus memiliki jiwa kepemimpinan tersebut. Sedangkan manajemen tim itu tentunya dalam manajemen tim itu kita harus mempunyai jiwa kepemimpinan untuk eh, apa ya, memimpin tim tersebut. Terus yang kedua ada komunikasi. Nah, seorang SDM itu penting untuk mempunyai jiwa komunikasi yang baik, di mana nantinya eh, skill itu akan digunakan dalam komunikasi sesama individu. Nah, hal itu penting untuk menyampaikan informasi secara efektif dan membentuk hubungan yang positif. Terus ada manajemen waktu. Manajemen waktu itu membantu menyelesaikan tugas tepat waktu. Tentunya seorang SDM itu memerlukan kemampuan memanajemen waktu, di mana nantinya tugas-tugas itu akan selesai tepat waktu. Terus ada pemecahan masalah. Seorang SDM itu harus mampu memecahkan masalah karena dalam setiap kerjanya itu pasti kan seorang SDM itu akan menemukan kesulitan. Nah, maka dari itu seorang SDM itu harus bisa untuk memecahkan suatu masalah yang muncul. Terus yang terakhir ada kerjasama tim. Keterampilan kolaboratif itu mencapai tujuan lembaga. Nah, SDM itu harus mampu bekerja dalam tim karena dalam pendidikan itu kan tentunya apa ya, memiliki sebuah tim. Nah, jadi SDM itu harus mampu bekerja sama dengan tim. Terus yang selanjutnya ada yang kedua ada motivasi dan kepuasan kerja. Tadi kayaknya tombol powernya Kelihatan nggak? belum. Tadi masih yang itu ya, Nov, yang apa namanya, Oh, motivasi. oke, bentar. Maaf ya, teman-teman. Baik, yang selanjutnya ada motivasi dan kepuasan kerja. Nah, motivasi itu terdiri dari dua macam. Ada motivasi intrinsik, di mana motivasi itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri individu itu sendiri, di mana motivasi itu nantinya digunakan untuk mencapai hasil yang maksimal. Terus yang kedua ada motivasi ekstrinsik, di mana motivasi itu muncul dari dorongan dari luar, kayak contohnya kayak dari gaji, kebijakan, hubungan kerja, lingkungan, dan supervisi. Nah, pada motivasi intrinsik itu contohnya kayak gini, kayak ketika kita bekerja, seorang individu, seorang SDM itu tentunya kan eh, jika memang dia itu memiliki kompetensi yang bagus, nantinya itu dari dalam dirinya itu kayak motivasinya itu muncul sendiri. Kayak contohnya tanpa adanya dukungan dari luar, dia itu mau belajar. Contohnya kayak membaca referensi, membaca buku atau mencari di internet yang dimana hal itu dapat mendukung kinerjanya. Sedangkan untuk motivasi intrinsik itu contohnya kayak seorang SDM itu bekerja kan menerima gaji atau juga kayak terdapat kebijakan dari luar atau hubungan kerja, lingkungan dan supervisi itu yang menimbulkan motivasi kepada SDM tersebut. Jadi SDM tersebut termotivasi dari adanya hal-hal tersebut, di mana nantinya akan mendukung kinerjanya. Terus yang ketiga ada kepemimpinan dan budaya organisasi. Nah, pemimpin itu kan banyak tipenya ya. Nah, di sini saya mengambil tiga. Ada yang pertama tipe kepemimpinan demokratis, di mana tipe kepemimpinan ini semua anggota itu terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi seorang pemimpin yang memiliki tipe demokratis itu nantinya di dalam setiap pengambil kebijakan itu pasti melibatkan anggota, kayak misal apa ya, memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyalurkan ide atau gagasan seperti itu. Terus yang selanjutnya ada tipe kepemimpinan otoriter. Nah, berbanding terbalik dengan demokrasi, tipe kepemimpinan otoriter ini kayak pemimpinnya itu setiap mengambil keputusan itu
hanya sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak tidak apa ya, tidak melibatkan karyawannya. Nah, biasanya tipe ini berpusat kepada pemimpin, di mana kontrolnya itu sangat ketat dalam organisasi tersebut. Nah, terus yang terakhir ada tipe kepemimpinan bebas, di mana tipe ini seorang pemimpin itu membebaskan kepada setiap anggotanya untuk mengambil keputusan, tetapi tetap dalam pengawasan. Nah, misalnya itu kayak intinya eh, anggota dan pemimpin itu hubungannya hanya sebatas menyampaikan informasi kerja, kayak pemimpin itu memberikan tugas kepada anggota, tetapi anggotanya itu diberikan kebebasan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang penting nanti tujuannya itu tercapai seperti itu. Terus yang terakhir ada budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini tercipta tergantung dari tipe kepemimpinannya. Misal kayak tipe demokratis itu, budaya yang tercipta itu nantinya akan bagus di mana setiap anggotanya itu nanti inisiatif untuk menyalurkan ide-idenya. Tetapi untuk otoriter tentunya budayanya itu ketat karena semua keputusan itu dari pemimpin. Sedangkan bebas itu nanti budaya kerjanya itu karyawannya itu nantinya akan diberi kebebasan untuk melaksanakan pekerjaan, tetapi tetap dalam pengawasan seperti itu. Terus ada, bisa di next. Yang keempat ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu ada lingkungan fisik, non fisik. Nah, lingkungan fisik itu contohnya kayak peralatan kerja seperti meja, kursi, komputer. Nah, lingkungan kerja seperti lingkungan kerja fisik ini mempengaruhi kinerja SDM. Kenapa? Karena ketika seorang SDM bekerja itu seperti meja, kursi, komputer, tata letaknya itu mempengaruhi apa ya? Mempengaruhi SDM tersebut. Jika penataannya itu apa ya? Baik, nantinya SDM itu akan bekerja dengan apa ya, nyaman, dan tentunya akan mempengaruhi kinerja SDM. Terus yang kedua ada lingkungan non fisik, ada hubungan kerja, interaksi dan interaksi antar rekan kerja. Tentunya hubungan kerja dan interaksi itu mempengaruhi kinerja SDM. Jika lingkungan hubungan kerja dan interaksi antar rekan kerja itu bagus, tentunya kinerja SDM juga akan bagus. Tetapi jika SDM merasa lingkungan kerjanya itu tidak nyaman atau interaksi antara rekan kerja itu tidak bagus, nantinya juga kinerja SDM itu akan menurun. Terus yang terakhir dari lingkungan kerja itu ada pengaruh lingkungan kerja. Nah, tentunya berdampak pada aktivitas, kepuasan kerja, motivasi, dan kesehatan mental. Tentu sangat berpengaruh ya lingkungan kerja itu terhadap kinerja SDM, kepada produktivitas SDM, kepuasan kerja dari SDM, motivasi yang timbul, dan kesehatan mental SDM. Terus yang terakhir ada pelatihan dan pengembangan. Seorang SDM dalam meningkatkan kinerja itu kan memerlukan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada pengembangan informal, di mana karyawan tersebut atau SDM tersebut berinisiatif untuk belajar secara mandiri. Jadi apa ya, SDM itu mengembangkan dirinya sendiri atas inisiatifnya sendiri. Sedangkan yang kedua ada pengembangan formal, di mana pelatihan yang diinstruksikan oleh lembaga untuk meningkatkan kinerja suatu tuntutan pekerjaan. Contohnya kayak SDM itu, kayak pemimpin itu memberikan pelatihan atau pengembangan kepada SDM sesuai kebutuhan. Contohnya kayak pengembangan IT untuk meningkatkan kemampuan IT si SDM. Mungkin itu dari saya, bisa dilanjutkan. Baik, yang selanjutnya itu pengukuran kinerja SDM. Nah, pengukuran kinerja sumber daya manusia ini merupakan elemen krusial dalam memastikan efektivitas organisasi termasuk dalam konteks pendidikan. Nah, untuk pengukuran kinerja SDM ini menggunakan indikator Key Performance Indicator atau KPI. Nah, KPI itu merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur performa karyawan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Nah, yang pertama itu ada pendapat para ahli yang KPI menggunakan teori SMART dalam jurnalnya Azizah tahun 2021 itu menggunakan 4 indikator ya. Di antaranya spesifik,
measurable, achievable, dan relevan. Nah, spesifik ini itu maksudnya itu target pengukuran yang digunakan haruslah spesifik dan jelas pengukurannya. Maksudnya itu kayak diberi target gitu. Misal suatu perusahaan tuh diberi target kayak dalam 1 bulan ini itu harus menjualkan seberapa sekian gitu. Jadi kayak biar jelas, biar karyawannya itu punya target gitu. Nah, kemudian yang kedua ada measurable. Nah, measurable ini itu target pengukuran haruslah berbentuk sesuatu yang dapat diukur gitu. Jadi kayak ada jumlahnya gitu, ada sesuatu yang diukur. Semisal kayak target bulan ini ada 6 atau berapa atau 100 gitu. Nah, kemudian achievable, achievable itu target pengukuran haruslah target yang dapat dicapai atau realistis gitu. Jadi kalau suatu perusahaan atau suatu organisasi ingin membuat KPI itu harusnya sesuai dengan achievable. Jadi kayak nggak sewenang-wenang gitu. Misal kayak ada 1 orang terus dalam 1 bulan ditarget harus jualin 1 juta pieces atau berapa itu kan kayak enggak realistis ya. Ya mungkin bisa realistis kalau misal dalam apa ya marak-maraknya atau viralnya produk tersebut gitu. Terus kemudian yang terakhir ada relevan. Nah, target yang ditetapkan haruslah relevan berhubungan dengan eh, goals yang telah ditetapkan gitu. Jadi setiap perusahaan kan tentunya pasti punya goals, punya tujuan gitu kan. Jadi target yang ditetapkan itu harus relevan sesuai dengan goals-nya gitu. Nah, kemudian eh, yang kedua itu ada persiapan yang harus disiapkan oleh perusahaan sebelum menerapkan KPI tersebut. Di antaranya itu, yang pertama menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Jadi perusahaan itu atau suatu lembaga organisasi itu harus punya tujuan yang hendak dicapai atau visi misi. Nah, semisal dalam suatu lembaga pendidikan ya, semisal kayak target untuk tahun ini itu ingin para siswa itu apa namanya nilainya itu tinggi. Nah, otomatis itu uh, sekolah itu harus menentukan KPI gimana caranya supaya guru-guru itu lebih apa ya lebih fokus lagi ke siswanya, misal dikasih bimbingan belajar atau apa gitu supaya targetnya itu bisa tinggi. Jadi intinya menentukan tujuan yang perlu dicapai dulu. Kemudian kedua memiliki bisnis proses yang telah terdefinisi dengan jelas. Jadi prosesnya itu juga terdefinisi dengan jelas, kayak ada penjelasannya, nggak cuma singkat-singkat aja gitu. Kemudian menetapkan ukuran kuantitatif dan kualitas sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Jadi ada apa namanya? Biasanya di indikator itu ada kuantitatif dan kualitasnya gitu. Kayak mau berapa targetnya gitu, ada angka-angkanya juga gitu. Kemudian memonitor setiap kondisi yang terjadi serta melakukan perubahan yang diperlukan guna mencapai tujuan yang ditetapkan baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Jadi sebelum itu tuh harus tahu apa namanya tujuan jangka pendeknya itu apa, kemudian tujuan jangka panjangnya itu apa, enggak hanya salah satunya gitu. Kemudian manfaat pengukuran kinerja dengan KPI itu yang pertama itu KPI itu memberikan informasi yang lebih informatif dan terstruktur tentang pencapaian perusahaan terhadap target kinerja yang telah ditetapkan untuk memudahkan evaluasi penilaian dari satu periode ke periode berikutnya. Informasi ini meliputi target yang ingin dicapai perusahaan dan pencapaian yang telah dicapai. Jadi, KPI ini itu bermanfaat karena tuh di dalam KPI kan pastinya tuh detail gitu kan. Ada target yang harus dicapai, kemudian ada indikatornya, misal guru harus mampu menguasai ini atau apa gitu. Kemudian yang kedua itu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dalam perkembangan kinerja. Jadi, karena KPI berfungsi untuk mendorong tercapainya tujuan perusahaan dan mempertimbangkan berbagai aspek yang disusun. Selain itu, penerapan KPI selalu meluas dalam periode tertentu seperti bulanan untuk menunjukkan perkembangan kualitas kinerja dari waktu ke waktu. Jadi sebenarnya KPI itu tergantung kebijakan suatu lembaga atau perusahaannya gitu. Ada yang apa namanya penilaiannya itu
berapa bulan sekali, ada juga yang 1 bulan sekali gitu. Jadi tergantung kebijakannya itu. Nah, karena udah ada apa ya, berapa bulan sekali itu kan pastinya melihat kan kayak per bulan itu tuh suatu karyawannya itu tuh berkembang apa enggak. Nah, kalau bisa melihat itu kan bisa apa ya, meningkatkan efektivitas, kemudian kualitas karyawannya tuh bisa terlihat gitu, berkembang apa enggak gitu. Nah, kemudian melakukan penilaian kinerja karyawan secara lebih objektif dan terukur untuk mengurangi faktor-faktor subjektif yang sering terjadi saat menilai kinerja karyawan. Jadi penilaiannya tuh lebih objektif, terus habis itu lebih terukur, lebih jelas juga. Jadi tuh kayak apa ya? Penilaiannya jelas gitu loh, nggak semata-mata menilai karena pendapat pribadi, tapi ada bukti nyatanya gitu. Nah, kemudian memberikan umpan balik kepada setiap pekerja. Jadi KPI ini itu bermanfaat karena memberikan umpan balik bagi setiap pekerja. Jadi pada setiap waktu pengukuran kinerja yang didasarkan pada KPI selalu memperingatkan untuk menilai pencapaian kinerja dibandingkan dengan target yang diharapkan. Dari hasil pengamatan ini, karyawan menerima umpan balik baik positif maupun negatif untuk mendorong mereka agar lebih baik. Jadi misal nih udah dinilai kan suatu karyawan atau suatu guru atau suatu apa, nanti kan ada umpan baliknya. Misal nilainya tinggi, KPI-nya tinggi itu berarti bagus, misal mungkin bisa dikembangkan. Kalau misal penilaiannya itu buruk atau gimana tuh harus di apa ya, dievaluasi lagi, dilihat lagi, diamati lagi apa yang kurang, kemudian bisa diberikan ini apa ya, hmm, pelatihan untuk meningkatkan kualitas karyawan tersebut. Nah, kemudian membuat proses pelatihan karyawan lebih jelas dan terorganisir. Jadi kayak karena KPI ini tuh udah jelas gitu kan, jadi kayak yang dinilai pun jelas gitu loh, tahu aku dinilai ininya gitu. Kemudian dapat digunakan sebagai dasar tujuan untuk memberikan penghargaan dan hukuman kepada karyawan. Nah, tadi kan di KPI itu kan udah ada ya kayak kriteria penilaiannya. Nah, semisal karyawan itu bisa melebihi apa ya, mestinya penilaiannya itu bagus, maka bisa dinaikkan pangkat atau diberi penghargaan gitu. Kadang ada setiap perusahaan tuh yang melihat kalau ini terus berkembang, penilaiannya kinerjanya bagus tuh akan dinaikkan pangkat atau mungkin dipromosikan gitu. Misal kayak guru dipromosikan menjadi kepala sekolah gitu. Nah, kalau misal penilaiannya itu kurang, maka bisa di apa ya? Ya bukan ya bisa dihukum, tapi hukumannya tuh lebih kayak kayak diberi penilaian atau mungkin ditegur gitu kayak supaya bisa kinerjanya itu bisa meningkat dan lebih baik lagi. Nah, kemudian yang terakhir itu menemukan tempat terbaik untuk memperbaiki kinerja untuk digunakan sebagai dasar untuk merencanakan karir. Jadi karena udah dievaluasi, tahu kurangannya apa, terus bisa apa ya, mm, memperbaiki diri lagi, meningkatkan kualitas diri lagi, mengikuti pelatihan atau apa supaya eh, berkembang lah istilahnya gitu. Nah, kemudian metode evaluasi kerja ini itu yang pertama ada evaluasi berbasis hasil atau output. Nah, evaluasi berbasis output ini bisa disebut output oriented appraisal yang berfokus pada pencapaian target dan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya gitu. Pendekatan ini menilai kinerja karyawan berdasarkan seberapa jauh mereka telah mencapai sasaran kerja yang telah diukur secara kuantitatif. Jadi menggunakan nilai. Misalnya, dalam dunia pendidikan, hasil dari evaluasi berbasis hasil untuk seorang guru dapat diukur melalui nilai ujian siswa atau tingkat kelulusan. Di sektor korporat, indikatornya bisa berupa pencapaian target penjualan, volume produksi, atau tingkat pengembalian investasi. Jadi dilihat outputnya gitu. Misal, kayak misal suatu guru mata pelajaran itu kan kadang mengampu beberapa kelas gitu kan. Nah, nanti tuh dilihat kayak tugas hariannya, terus tugas ulangannya itu bagus apa enggak. Nah, kalau misal itu bagus berarti tuh apa ya istilahnya guru tersebut bisa berhasil menyampaikan pembelajaran dengan baik. Tapi kalau satu dua yang bagus aja, terus yang lainnya itu kayak kurang atau bahkan di bawah rata-rata gitu. Itu berarti ada yang salah nih dengan gurunya. Entah gurunya itu yang kurang menyampaikan pelajarannya tekniknya dengan baik atau kurang dalam pendekatan atau mungkin bisa aja gurunya itu jarang masuk, misal sering memberi tugas individu. Jadi kan kayak bisa dilihat itu kan secara kualitatifnya gitu. Nah, kalau di perusahaan itu bisa dilihat dari target penjualannya gitu. Misal kayak karyawan ini itu
dilihat kayak kok karyawan yang lain tuh bisa jualin uh, produknya dengan banyak, tapi karyawan ini tuh cuma hanya 5 itu tuh apa yang salah kayak cara apa ya strategi pemasarannya yang salah apa emang dari karyawan ini tuh yang emang kurang kayak apa ya kurang dalam istilahnya kurang dalam mempromosikan atau apa gitu. Nah, kemudian evaluasi berbasis proses atau behavior basis apresial. Nah, ini itu berfokus pada bagaimana karyawan menjalankan tugas mereka, bukan hanya pada hasil akhir yang dicapai. Jadi yang dilihat itu bukan dari target-targetnya tadi, tapi karyawan ini melakukan pekerjaannya itu. Jadi misalnya itu eh, kayak misal dilihat dalam pelajaran gitu, guru itu gimana sih apa ya menyusun strategi pembelajarannya gitu, cara mereka berinteraksi dengan siswa, kemudian menyusun kemudian kemampuan mereka dalam mengelola kelas. Jadi kayak dilihat guru ini itu prosesnya itu gimana ya, kayak pendekatannya ke siswa itu gimana, kayak baik apa enggak, apa cenderung pasif, enggak nanyain satu persatu, terus apa guru ini itu ramah, kayak selalu bertanya kabarnya gimana, terus udah paham atau belum gitu. Terus dalam menyusun strategi pembelajarannya itu sesuai dengan apa ya? eh apa sih latar belakang siswanya itu apa enggak? Kan ada siswa yang ekstrovert, ada yang introvert, pendekatannya itu gimana menyusunnya gitu. Jadi yang dilihat bukan dari nilainya atau kuantitatifnya hasil akhir, tapi dari prosesnya. Nah, kemudian apa namanya kalau yang karyawan itu dilihat kayak tingkah lakunya tuh kayak dia tuh kalau kerja sama tim tuh gimana, baik apa enggak, terus habis itu manajemen waktunya tuh gimana, kayak sering telat apa enggak, kalau dikasih tugas ini itu eh, melebihi deadline apa enggak, kemudian komunikasinya tuh gimana, kayak baik apa enggak, apa cenderung pasif, pendiam atau bagaimana begitu. Nah, terus habis itu yang ketiga, ini sistem penilaian kinerja. Sistem penilaian kerja dibagi menjadi 3. Jadi ada penilaian 360 derajat. Ini tuh maksudnya metode penilaian kinerja yang melibatkan berbagai sumber umpan balik, termasuk dari atasan, kemudian rekan sejawat, kemudian bawahan, dan bahkan diri sendiri. Jadi penilaiannya tuh nggak mengacu cuma satu orang, tapi beberapa orang. Jadi atasan juga menilai, teman sebaya juga menilai, diri sendiri juga menilai kemampuan diri sendiri gitu. Nah, terus habis itu misalnya itu dalam konteks seorang guru di sekolah, umpan balik bisa datang dari kepala sekolah, atasan, sesama guru, rekan, siswa, bawahan dalam seluruh pembelajaran serta evaluasi diri sendiri. Jadi kayak misalnya kalau misal di apa pembelajaran di kampus gitu kan ada Emone gitu kan. Jadi Emone itu kan yang menilai dari apa namanya mahasiswanya ya gitu. Nah, tapi juga atasan tuh juga nilai juga. Terus kita juga menilai kemampuan diri sendiri kayak kita berhasil apa ya melakukan kerja dengan baik apa enggak gitu. Jadi melihat dari semua aspek ya kalau 360 derajat ini. Tapi 360 derajat ini juga mempunyai apa ya negatif gitu loh. Kayak misal kayak teman kita kan misal punya teman dekat gitu kan, teman dekat kita nilai kita kayak nanti istilahnya kalau misal kitanya nggak terima atau mereka yang nggak terima kita nilai pasti hubungannya bisa renggang atau gimana. Makanya 360 derajat ini yang baik itu menggunakan penilaian apa ya pokoknya tanpa nama atau mungkin biar anonim gitu ya biar nggak terjadi perselisihan gitu. Kemudian yang kedua penilaian berbasis kompetisi. Nah, kalau kompetisi ini itu eh, berdasarkan evaluasi keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang relevan dengan pekerjaan yang dijalankan oleh karyawan. Jadi, apa namanya, biasanya itu kayak contohnya itu sebagai contohnya itu seorang guru dapat dinilai berdasarkan kompetensinya dalam menyampaikan materi pembelajaran, kemudian menggunakan teknologi pendidikan, kemudian kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai gaya belajar siswa. Jadi kayak dinilai guru tersebut itu menguasai apa enggak. Dan bahkan itu eh, kadang itu guru itu juga diberi tes gitu, diberi tes dari apa ya dari dinas ya, diberi tes dari dinas eh, kayak soal-soal gitu diberi tes untuk mengetes sejauh mana kemampuan guru itu gitu. Kemudian yang terakhir penilaian manajerial. Nah, kalau penilaian manajerial ini digunakan untuk menilai kemampuan karyawan
dalam mengelola tim, proyek, atau sumber daya yang berada di bawah tanggung jawabnya. Penilaian ini lebih difokuskan pada keterampilan kepemimpinan, kemudian pengambilan keputusan, manajemen konflik, serta kemampuan dalam mengarahkan tim untuk mencapai tujuan organisasi gitu. Nah, misalnya di sektor pendidikan itu, penilaian manajerial dapat diterapkan pada kepala sekolah atau koordinator bidang yang memiliki tanggung jawab memimpin tim guru atau staf sekolah. Jadi kayak kan dalam suatu organisasi itu kan ada apa ya kepala sekolah, terus kemudian ada tim apa ya pokoknya koordinatornya gitu kan, koordinator kurikulum atau apa. Nah, ini itu dinilai kayak gimana kemampuan manajerialnya, kemampuan membagi tim, kemampuan kerjasamanya gitu. Terus habis itu eh kayak pokoknya lebih kemampuan memanajerial orangnya gitu yang dinilai. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Masih. Sebentar. Nah, berikut ini ada contoh dari tabel rancangan KPI dalam tiap stasiun kerja. Ini ada contoh dari indikator SMART tadi. Nah, kenapa di sini aku cuma ngasih sedikit karena kalau banyak itu nggak cukup ya. Jadi contohnya itu pertama indikator KPI itu bisa dibikin tabel seperti ini. Kemudian ada membikin tabel, terus ada nama tulisan nomor pekerjaan yang dilakukan, terus indikator SMART, kemudian indikator penilaiannya. Nah, contohnya itu menggambarkan pola pakaian pada kertas Doorslack. Nah, contohnya itu eh, menggunakan indikator SMART kan. Spesifik itu khusus untuk pekerjaan menggambarkan pola pakaian pada kertas Doorslack. Terus yang measurable ini dilihat dari hasil menggambar pola pakaian pada kertas Doorslack. Terus achievable, standar kerja bisa dicapai karyawan bagian menggambar pola pakaian pada kertas Doorslack. Kemudian relevan itu sesuai dengan pekerjaan menggambar pola pakaian dengan kertas Doorslack. Kemudian ada tambahan ya, time bound, batas waktu yang ditetapkan untuk menggambar pola pakaian dengan kertas Doorslack. Jadi ada targetnya gitu. Nah, indikator penilaiannya itu hasil sesuai dengan petunjuk dalam ukuran umum atau rata-rata umum orang Indonesia seperti misalnya ukuran small, S, medium, M, large, L, extra large, XL. Kemudian hasil sesuai dengan petunjuk ukuran tubuh konsumen atau customer. Kemudian bekerja sesuai dengan proses dan hasil sama dengan sampel. Kemudian karyawan menyesuaikan desain sesuai waktu yang ditentukan. Kemudian karyawan bekerja dengan rapi dan teliti gitu. Jadi intinya itu ada apa ya? Kalau membuat indikator KPI itu ada pekerjaan yang dilakukan apa, kemudian indikatornya lebih lanjutnya patokannya apa, kemudian indikator penilaiannya itu dilihat dari apa gitu. Nah, ini itu digunakan oleh CV Kreasi Mitra CV Rashid gitu. Nah, selain itu, benefit dari sistem KPI ini itu apa? Jadi, ada suatu perusahaan berdasarkan jurnal ya, namanya perusahaan CV Kreasi Mitra Jaya. Nah, sebelum ada indikator KPI itu, perusahaan tersebut tidak bisa mencapai target, kemudian karyawannya banyak yang apa ya, kurang dalam kualitasnya gitu. Namun, setelah diadakannya KPI itu, apa ya, bermanfaat karena HDR itu lebih mudah untuk membuat pengukuran dan evaluasi kinerja karyawan. Kemudian karyawan akan mengerti dan paham visi misi perusahaan. Kemudian setelah karyawan mengetahui tentang KPI, maka karyawan bisa mengelola kinerja pribadi dengan lebih baik. Kemudian karyawan bisa merasakan adanya pertumbuhan kinerja dan menjadikan pekerjaan lebih efektif dan efisien. Jadi intinya, indikator KPI ini sangat penting digunakan karena tanpa KPI, suatu perusahaan tuh atau suatu lembaga bisa tidak mencapai target dan susah dalam mengelola sumber dayanya gitu. Kalau ada KPI kan mereka bisa mencapai target, terus setiap orang itu berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas dirinya begitu. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada tantangan dalam meningkatkan kinerja SDM. Yang pertama adalah kendala internal. Tantangan internal dalam meningkatkan sumber daya manusia terletak pada keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang tersedia. Banyak perusahaan tidak memiliki karyawan yang cukup terampil
sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang seringkali disebabkan oleh kurangnya program pelatihan yang efektif. Selain itu, resistensi terhadap perubahan menjadi masalah besar. Karyawan yang sudah nyaman dengan cara kerja lama cenderung menolak perubahan, yang menghambat kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan meningkatkan efisiensi. Selain kendala dari sisi karyawan, kurangnya dukungan dari manajemen juga menjadi hambatan. Pemimpin organisasi terkadang tidak memberikan arahan yang jelas terkait tujuan kinerja atau pengembangan karir, sehingga karyawan merasa tidak memiliki arah yang jelas. Kondisi ini dapat menurunkan motivasi karyawan yang akhirnya berdampak negatif pada produktivitas dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Jadi, dalam pendidikan, terkadang terdapat guru yang sudah nyaman dengan teknik tertentu cenderung menolak perubahan yang baru. Kayak misalkan guru lebih suka metode ceramah, jadi metode yang baru jarang guru-guru tersebut gunakan. Yang kedua adalah kendala eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi organisasi terutama terkait dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat serta persaingan global yang semakin ketat. Di era digital, organisasi harus mampu beradaptasi dengan teknologi baru yang seringkali membutuhkan keterampilan berbeda dari yang dimiliki karyawan sebelumnya. Kegagalan dalam mengadopsi teknologi modern dapat menyebabkan penurunan produktivitas, membuat perusahaan sulit bersaing di pasar global. Selain itu, perusahaan internasional menawarkan gaji yang lebih komprehensif dan peluang karir yang lebih menarik sehingga para karyawan seringkali lebih tertarik untuk bergabung pada perusahaan berskala internasional. Tantangan lainnya termasuk perbedaan budaya dan regulasi di negara-negara tempat perusahaan beroperasi. Mengelola tenaga kerja dari berbagai latar belakang budaya bisa memunculkan konflik, sementara regulasi ketenaga kerjaan yang berbeda antar negara menambah kompleksitas dalam manajemen sumber daya manusia global. Jadi dalam dunia pendidikan, semakin teknologi berkembang, maka kita harus mengikuti teknologi tersebut. Dan para guru harus bisa mengikuti dan memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik. Terkadang para guru masih sulit untuk mengikuti perkembangan teknologi untuk saat ini. Next. Yang ketiga adalah kesalahan dalam evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja yang tidak tepat seringkali menjadi kendala dalam upaya meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Kesalahan ini bisa terjadi karena kurangnya transparansi dan objektivitas dalam proses evaluasi. Beberapa organisasi masih menggunakan metode evaluasi yang tidak relevan dengan tugas yang sebenarnya dilakukan oleh karyawan. Akibatnya, karyawan yang bekerja dengan baik mungkin tidak mendapatkan apresiasi yang pantas, yang bisa menimbulkan frustasi dan demotivasi. Evaluasi kinerja yang buruk juga menghambat pengembangan sumber daya manusia, karena karyawan tidak mendapatkan umpan balik yang konstruktif untuk memperbaiki diri. Selain itu, hubungan antara karyawan dan manajemen dapat terganggu jika penilaian dianggap tidak adil, yang bisa menyebabkan menurunnya semangat kerja dan produktivitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memastikan evaluasi kinerja dilakukan secara adil dan relevan dengan tugas dan tanggung jawab karyawan. Next. Baik, yang selanjutnya ada strategi dalam meningkatkan kinerja SDM. Nah, yang pertama ada program pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan dan pengembangan ini bertujuan untuk membekali karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan mereka saat ini, serta meningkatkan kompetensi mereka untuk mendukung kinerja. Nah, program pelatihan dapat membantu karyawan untuk memperbaiki performa kerja mereka secara segera. Nah, sementara pengembangan itu bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Nah, dengan demikian, kombinasi antara pelatihan dan pengembangan itu tidak hanya berperan dalam meningkatkan
motivasi kerja yang penting dalam menentukan perilaku karyawan untuk bekerja. Nah, insentif merupakan bentuk penghargaan terkait penilaian kinerja yang diberikan oleh pimpinan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, motivasi dan penghargaan ini dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang positif, serta mendorong karyawan mencapai target perusahaan dengan lebih efektif. Next. Selanjutnya yang ketiga ada perbaikan sistem manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah gaya manajemen yang berfokus pada komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan mengenai penetapan tujuan dan pemberian umpan balik. Nah, dengan memperbaiki sistem manajemen kinerja, perusahaan itu dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya, keterlibatan karyawan, transparansi, dan responsivitas yang dapat mendukung produktivitas dan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Nah, kemudian yang keempat ada keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Nah, keterlibatan karyawan atau yang biasa disebut dengan employee engagement dalam pengambilan keputusan adalah proses partisipatif yang memanfaatkan kapasitas penuh karyawan untuk meningkatkan komitmen terhadap keberhasilan perusahaan. Nah, keterlibatan ini tuh memberikan dua manfaat. Yang pertama, menghasilkan keputusan dan rencana yang lebih baik dengan melibatkan pandangan karyawan yang berhubungan langsung dengan situasi kerja. Kemudian yang kedua, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Nah, dengan keterlibatan ini, karyawan merasa dihargai, termotivasi, dan berkontribusi pada inovasi, kepuasan kerja, dan kinerja organisasi yang lebih baik. Next. Nah, berikut ini contoh studi berikut ini contoh dari studi kasus atau mungkin contoh dari penelitian yang berhasil ya teman-teman evaluasi evaluasi dengan menggunakan penilaian kinerja. Nah, yang pertama itu contohnya yang berhasil dulu ya. Di sini itu contohnya itu dalam sektor pendidikan, keberhasilan dalam meningkatkan kinerja guru dapat dilihat dari program Teacher Advancement Program TAP di Amerika Serikat. Nah, di mana program ini itu memberikan insentif kepada guru berdasarkan hasil belajar siswa dan kemampuan profesional mereka. Selain insentif finansial, program ini juga menyediakan pelatihan berkala, dukungan dari mentor, dan evaluasi yang berkelanjutan. Contohnya itu, 32 sekolah di Indiana itu telah berhasil gitu meningkatkan kualitas siswanya karena menggunakan program TAP ini gitu. Kemudian 66 sekolah di daerah Louisiana sama sekolah di Tennessee gitu. Nah, kemudian ada potongan dari berita kayak testimoni dari seorang guru ya bernama Johnson. Jadi setelah setahun mengikuti TAP itu, Johnson mengatakan ia telah membangun rasa percaya diri yang lebih di kelas dan lebih baik dalam mengomunikasikan keterampilan kritis kepada murid-muridnya. Pemikiran mereka telah meningkat pesat karena saya tahu apa yang perlu saya lakukan untuk membantu mereka mencapai tujuan tersebut. Padahal sebelumnya saya benar-benar tidak tahu kata Johnson tersebut. Jadi terbukti kalau di Amerika menggunakan meningkatkan kinerja guru itu dapat dilihat dari program Teacher Advancement menggunakan program tersebut. Nah, kemudian selain ada program yang berhasil, ada juga program yang kurang berhasil teman-teman yang mengalami kegagalan. Nah, contohnya itu di PT 45 CAO. Nah, faktor penyebab kegagalannya itu apa? Jadi, karena kemampuan manajerial yang ada di dalam perusahaan 45 CAO itu belum optimal dan masih banyak kekurangan juga. Kemudian, pengalaman di dalam perusahaan 45 CAO juga masih minim, serta dalam mengelola sebuah perusahaan masih belum pasti ke arah mana tujuan perusahaan tersebut. Kemudian, job description pada perusahaan 45 CAO masih belum sesuai. Kemudian,
hubungan organisasi dari perusahaan 45 cowok ini juga masih sangat kurang, yaitu masih adanya sifat egois serta kurangnya pengontrolan dalam penjualan yang masih saling berharap satu sama lain juga. Nah, eh, contoh bukti nyatanya ini survei awal penyebab kegagalan bisnis SDM di 45 cowok ini tabel ini teman-teman. Jadi ada suatu karyawan yang namanya Ivan Carloso sebagai internal perusahaan. Terus apa ya? Dikomentari gitu. Dari setiap anggota masih adanya sifat malas dalam memproduksi produk dan juga dalam bekerja masih saling berharap kepada anggota lain. Jadi kayak istilahnya saling apa ya? Menjaga kayak apa sih ya? Intinya bergantung ke orang lain. Kalau orang lain itu tuh bisa apa ya? Bisa lebih dari dia apa pokoknya kalau dalam bahasa Jawa jagain gitu ya teman-teman. Nah, contohnya tuh itu. Jadi kayak ada juga eh, yang perusahaan 45 cowok ini sebenarnya udah apa ya menerapkan penilaian kerja juga, tapi itu yang masih kurang kegagalannya itu karena sumber daya manusia dan proses manajerialnya yang di perusahaan tersebut teman-teman. Tuh. Kemudian next. Baik, yang selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini itu, kinerja SDM itu sangat penting bagi keberhasilan organisasi karena sangat berpengaruh pada produktivitas, inovasi, dan daya saing. Manajemen kinerja ini melibatkan perencanaan, pengembangan, pengukuran, dan evaluasi kinerja individu dan kinerja tim. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu mencakup kompetensi, keterampilan, motivasi, kepemimpinan, budaya perusahaan atau organisasi, dan lingkungan kerja. Nah, evaluasi kinerja itu seperti penilaian berbasis kompetensi, KPI, dan penilaian 360 derajat, membantu organisasi untuk memantau kinerja karyawan. Kendala internal dan eksternal serta kesalahan dalam evaluasi harus diperhatikan untuk mencegah penurunan kinerja. Next. Nah, rekomendasi dari kelompok kami itu untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi, perusahaan itu harus menerapkan manajemen kinerja yang luas, yang mencakup pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan, sistem penghargaan dan motivasi yang sesuai, dan keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Keputusan itu sangat diperlukan ya, dan lingkungan kerja yang baik, kepemimpinan yang adil, dan sistem evaluasi kinerja yang jelas itu akan membantu perusahaan meningkatkan kinerja dari sumber daya manusia tersebut. Nah, organisasi juga harus memperbarui sistem manajemen kinerja secara teratur untuk menjadi responsif terhadap perubahan dan beradaptasi dengan masalah. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami tentang kinerja sumber daya manusia. Mungkin sekian, saya sebagai moderator mewakili teman-teman meminta maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.